Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Safi. Mudah-mudahan tidak salah lagi, Pak Safi. Selamat pagi. Hari ini kita patut bersyukur karena bisa tetap muka kembali dalam pendampingan individu yang kedua. Temanya yang kita akan diskusikan pada hari ini adalah perubahan paradigma pemimpin pembelajaran. Itu nanti kita akan berdiskusi apa yang terjadi di sekolah jenengan setelah mempelajari modul 1.1, 1.2 dan 1.3. Bagaimana kabarnya ini? Oke Pak Sabi, di sini kita ada beberapa fokus pendampingan yang akan kita diskusikan pada pagi hari ini. Yang pertama berdiskusi mengenai refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah. Yang kedua diskusi refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 1.1, 1.2 dan 1.3. Terus yang ketiga berdiskusi rencana merintis komunitas praktisi dari hasil karya pertama. Terus yang keempat kita akan mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan yang sudah Pak Safi cetuskan ke kepala sekolah dan warga sekolah dengan dimoderasi oleh saya sebagai Oke, sebelum lanjut ke inti dari pendampingan, saya perlu menanyakan beberapa hal. Mungkin ini sudah pernah disampaikan atau ditanyakan pada saat lokakarya pendampingan yang pertama, Bapak. Pendampingan yang pertama, tapi kami juga perlu menanyakan kembali apakah ada kemajuan atau stagnan di tempat, maka perlu kami tanyakan gitu. Oke Bapak, proses yang berjalan selama 1 tahun 1 bulan ini apa saja Pak? Selama 1 bulan terakhir Pak ya. Yang pertama adalah melakukan pembelajaran dari PDB 1 bulan ini, yaitu modul 2.1 dan 2.2. Terus yang kedua adalah melakukan aksi nyata 1.4 diseminasi budaya positif, membentuk keyakinan kelas, aksi nyata mempraktikkan pembelajaran itu saya tulis di APP, tapi prakteknya itu syutingnya masih belum saya upload. Dan aksi nyata 2.2 yaitu mempraktikkan pembelajaran dengan integrasi 5 KSE. Yang ketiga, dalam membentuk untuk 1 bulan terakhir ini, yang ketiga adalah membentuk komunitas praktisi. Pada komunitas praktisi itu ada tahap pertama, tahap perintis Pak, itu membangun percakapan awal, terus menemukan pengikut pertama dan membangun percakapan bersama. Kegiatan yang sudah berjalan selama 1 bulan. Oke, salut, banyak sekali yang sudah dilakukan. Semoga kedepannya itu lebih kedepannya itu bisa lebih banyak lagi tentang tugas maupun aksi-aksi yang baik seperti ya Pak. Terus kegiatan pembelajaran daring yang sudah dilakukan apa Pak? Pembelajaran daring itu setelah yang sudah dilakukan yaitu mempelajari aplikasi pertama. Yang kedua pembelajaran daring yaitu
berdiskusi di ruang kolaborasi, dan yang ketiga mengikuti elaborasi pemahaman materi. Itu sudah dilaksanakan secara daring nih. Tidak lanjutnya dari pendampingan individu itu apa? Rencananya kemarin kan sudah merencanakan dari tidak lanjut persatu itu perubahan contohnya kemarin kita merilis sempat tiga kolaborasi yaitu untuk komunitas praktis kita itu yang pendampingan pertama kemarin itu kan kita bahas tentang fotografi digital. Itu perhitungannya bagaimana? Kalau saya kemarin kan sudah membuka link yang dari jaringan itu. Setelah saya buka itu kok sepertinya kosong. Apa memang belum dipublish? Itu sudah saya mungkin itu apa foldernya itu bentuknya mungkin saya kan yang kalau Bu Amal kemarin buka itu kok gini Pak sampai kok tidak seperti ini gitu loh. Tapi itu intinya itu saya sudah dihapus semua. Mungkin template itu bukan belum dibuang yang asli mungkin itu. Kan ada template yang asli. Kan sampai itu nambah template mungkin aksi nyata atau apa tugas kolaborasi mungkin ditambahkan ke situ, tapi itu yang template aslinya belum dibuang itu makanya tampilannya seperti itu. Ya nanti kita cek lagi nih. Ya best insya Allah itu segera diperbaiki kemarin. Ini masalahnya kan saya dan Bu Amal kan buatnya itu beda. Kalau saya itu per sub misalnya tugas 1.1 itu mulai dari diri sampai aksi nyata itu sub gitu, sampai mungkin Oh gitu. Jadi kita cek lagi. Tapi segera saya pergi. Ya siap. Jadi selama setelah pendampingan individu satu itu Pak Safi itu sudah banyak melakukan perubahan nih. Yang pastinya perubahan itu dilaksanakan di kelas berapa Pak? Kelas 3. Oke. Dari kelas 3. Terus hal-hal yang dianggap sebagai capaian selama 1 bulan terakhir ini apa? Ya, untuk selama 1 bulan terakhir ini kemarin saya di kelas 3 itu membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang dulunya itu apa? Teknik sekarang keyakinan kelas. Terus mendeseminasikan budaya positif. Kemarin di sini dengan guru ya. Terus bukan lagi yaitu membuat pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi dengan integrasi 5 KSE. Oh, 5 KSE. Apa KSE itu? Kemarin saya itu mau tanya juga. Kompetensi sosial kebetulan itu nanti saya mumpung ada pembelajaran berdiferensiasi itu di loka yang kedua besok itu kan PGP itu harus membawa RPP yang berdiferensiasi. Nanti di dalam proses pembelajarannya itu diminta untuk memasukkan KSE itu di situ, diferensiasi itu. Berarti dia menyiapkan 2. Yang pertama itu yang tanpa KSE, yang kedua itu memasukkan KSE di dalam itu nanti yang akan kita bahas di blok area yang kedua. Di situ ada yang video. Oh gitu.
Terus yang selanjutnya untuk yang dianggap sebagai capaian terakhir, yang terakhir adalah kualitas kampus. Merintis. Sudah ada namanya apa? Sudah komunitas belajar 19 Berapa? Oh, sahabat belajar kelas itu. Sahabat guru belajar. Sahabat guru belajar. Anggotanya masih di sekolah ini. Iya. Dan ini apa? Aplikasinya. Itu ada di GP itu. Ya. Oke. Jadi terima kasih Bapak. Salut untuk Bapak yang sudah banyak kemajuan-kemajuan yang dicapai selama 1 bulan ini. Semoga tetap semangat ya Bapak, tetap semangat untuk menggerakkan komunitas, yang pastinya menggerakkan komunitas di sekolahnya dulu, nanti baru ke sejawat-sejawat yang lain. Oke Bapak, kita lanjut ke inti sekarang yang akan menjadi inti pendampingan yang kedua ini. Yang pertama kita merefleksikan diri tentang lingkungan belajar di sekolah Bapak. Ini juga yang pertanyaan untuk yang lingkungan belajar ini kemarin di kelas 1 juga pernah ditanyakan tentang hubungan, tentang tantangan, tentang bagaimana menghadapi tantangan itu. Itu perlu kami mungkin dari dukungan itu ada yang berubah. Dari dukungan itu mungkin bertambah lebih banyak lagi dukungan dari sekeliling Bapak. Dukungan dari kepala sekolah atau rekan sejawat itu terhadap PGP ini bagaimana Bapak? Apakah masih seperti yang kemarin disampaikan atau ada lebih banyak lagi? Alhamdulillah untuk kepala sekolah dan rekan sejawat itu sangat mendukung di pendidikan tadi yang saya semuanya mendukung. Bentuk dukungannya apa? Yang pertama dukungan moral, motivasi kepala sekolah selalu memotivasi semangat guru. Terus waktu dan kesediaan kolaborasi guru misalnya saya ajak dengan saya itu semua jadi sampai saat ini semuanya itu masih mendukung di teman-teman yang guru juga yang mendukung sekali. Oke, bagus Bapak. Terus tantangannya Pak saat menjalani ini, saat menjalani PGP ini apa? Tantangannya adalah manajemen diri. Oh, manajemen diri. Itu manajemen diri itu dari dalam apa dari luar? Dari dalam. Karena itu yang namanya sikap saya sampaikan. Oh gitu. Ya. Jadi melaksanakan tugas utama dan juga melaksanakan tugas kegiatan di PGP seperti ulang dan itu belum terselesaikan. Kita masih belum bisa memahami manajemen itu masih belajar lagi. Jadi tapi sampai saat ini PGP ini tuh masih berjalan ya. Dari tantangan manajemen diri, tentang mungkin waktunya yang tersita, ya maksudnya waktunya itu banyak pekerjaan yang lain. Terus apa yang Bapak lakukan? Pertama, mungkin saya akan membuat list atau catatan di rencana kegiatan saya supaya tidak karena yang namanya observasi itu perlu sekali membuat catatan atau list. Terus pertama saya sebagai maupun kesalahan saya sebagai salah rencana Bapak ke depannya agar PGP ini
jalan dengan maksimal itu apa? Ya, supaya kegiatan ini berjalan secara maksimal, maka saya akan menerapkan secara nyata pengetahuan dan keterampilan yang saya dapatkan saat melaksanakan pendidikan budaya di sekolah itu secara konsisten. Nanti langsung dipraktekkan nih, apapun yang diperoleh dari pembelajaran daring, dari evaluasi dari teman-teman itu langsung dipraktekkan seperti itu. Oke, bagus biar cepat tidak hilang. Meskipun kita 13 kemarin Berarti langsung dirubah ke sepasang kelas seperti ini. Siap, bagus. Kalau dari saya Pak, mungkin ini bisa diterapkan di sampai kan ini beberapa sudah melaksanakan apa namanya itu yang baik itu best practice istilahnya. Pembelajaran atau praktek yang baik. Praktek baik itu kan semuanya itu kan baik semuanya Bapak tadi seperti keyakinan kelas, diseminasi tentang budaya positif itu sudah baik. Membuat pembelajaran yang berdiferensiasi itu kan baik. Itu kalau saran saya itu dari alurnya itu ditulis bagaimana cara membuat komunitas praktisi awalnya seperti apa. Jadi ditulis itu kemudian dibuat menjadi laporan best practice. Nah, laporan best practice itu nanti bisa dipamerkan pada saat nanti gelar karya di apa namanya itu di karya bertujuan. Itu nanti bisa menjadi produk sebenarnya. Selain produk itu produk yang berupa barang mungkin dari jenengan itu nanti menampilkan barang hasil dari pembelajaran di kelas bersama anak-anak. Mungkin jenengan itu nanti memiliki produk yang berupa laporan praktek baik best practice itu bisa ditulis. Di situ kan best practice tidak butuh yang apa ya, maksudnya yang rumit-rumit, tidak ada tinjauan pustaka, ada dekret pustaka seperti itu. Mungkin hanya tujuan terus tujuan dibuat tujuan dengan diadakannya best practice itu, terus alurnya mulai dari seperti komunitas praktisi itu kan alurnya kan pertama merintis di apa namanya itu ngobrol sederhana dengan Jawa, terus merekrut anggota pertama kan seperti itu kan alurnya kan. Jadi itu ditulis, dijadikan best practice, nanti disertai dengan dokumentasi secara sederhana itu nanti dijadikan laporan. Jadi mungkin nanti kalau dilaporkan ditulis itu ya dibuat laporan itu nanti merupakan nilai plus 2 sampai nanti itu ada produk gitu, produk selain produk barang mungkin nanti yang itu jadi itu juga merupakan produk nanti selain laporan akhir nanti kan dibuat laporan akhir juga. Oke, ini hanya dari saya aja, mungkin bisa dilaksanakan ya secara bimbingan, tapi itu salah satu seperti kami dulu di CKS, kalau kelas itu juga seperti itu. Jadi yang dimasukkan ya Oke Bapak, kita langsung ke bagian yang kedua. Bagian yang kedua dari inti pendampingan ini adalah merefleksikan perubahan diri setelah mempelajari modul 1.1, 1.2 dan 1.3. Dan pastinya itu sudah berlalu sebulan yang lalu, lebih apa namanya itu 1 bulan pertama itu kita sudah belajar itu. Sekarang Bapak sudah belajar 2.1 sama 2.2 nih. 2.3 sekarang. Oke. Yang Bapak sudah dipelajari di modul 1.1, 1.3, 1.3 apa? Baik, untuk modul 1.1 itu adalah
pengetahuan tentang dasar-dasar pendidikan biasa kurang itu keterampilan dalam pembelajaran yang berpihak pada murid, ada konteks bakal kelas dan sekolah kata kuncinya sekolah sebagai pusat, terus sikap-sikap reflektif kritis dalam menerapkan pembelajaran yang merefleksikan dasar-dasar pemikiran KTP dalam membentuk murid mencapai kekuatan materi yang 1.2 itu adalah nilai tentang nilai itu visi guru gerak dan terus membuat prakarsa perubahan membuat prakarsa perubahan. Di situ apakah sudah diimplementasikan di kelas Bapak? Sudah. Contohnya apa Pak? Pembelajaran yang berpihak pada pembelajaran yang berpihak pada murid. Selain itu mungkin ada lagi? melakukan kegiatan refleksi terus berkolaborasi dengan rekan sejawat. Setelah Bapak menerapkan di 7 kelas dari modul 1.1 sampai 1.3 itu yang pastinya itu ada perubahan terhadap siswa gitu. Ada perubahan terhadap siswa yang terjadi di kelas. Mungkin tanggapan atau respon dari siswa itu tentang perubahan yang Bapak lakukan apa? Anak-anak itu antusias pada senang dalam mengikuti kegiatan mereka karena mereka juga berani untuk mengungkapkan keinginannya belajar seperti yang mereka inginkan karena kita belajar itu berpihak kepada murid, jadi mereka sangat senang dan antusias. Pastinya senang gitu, sesuai dengan sebuah pendidikan itu kan senang dan selamat seperti itu. Terus itu Pak, perasaan Bapak setelah melaksanakan beberapa mengimplementasikan beberapa materi yang di modul itu, perasaannya Bapak itu bagaimana? Perasaan saya itu tentunya sangat senang sekali dalam melaksanakan kegiatan ini. Nah, karena itu kalau yang sudah dilakukan Bapak itu berhasil ataupun sukses kan otomatis perasaan Bapak itu kan puas itu bisa ya. Sekarang Pak, apa yang sudah baik ya dari yang sudah Bapak lakukan, terus apakah itu perlu diperbaiki untuk ke depannya? Baik, untuk yang sudah baik adalah masalah melakukan pembelajaran yang terus berkolaborasi dengan rekan sejawat. Untuk yang lebih baik adalah melakukan refleksi diri. Kenapa? Itu yang perlu diperbaiki adalah Refleksi diri. Berarti untuk refleksi diri ini masih belum maksimal gitu. Oke. Semoga nanti itu perbaikan itu dilakukan terus nih, agar nanti Bapak bisa melaksanakan dan siswa jadi senang dan selamat. Itu ya Pak. Oke Bapak, selanjutnya kita ke ke pokok ke inti bagian yang ketiga dari inti pembelajaran ini, dari inti pendampingan ini tentang rencana merintis komunitas praktisi di sekolah Bapak. Dari lokakarya yang pertama kemarin, kita sudah membahas secara detail tentang komunitas praktisi Bapak.
Pastinya Bapak sudah membuat atau sudah merintis di dalam komunitas praktis itu, Bapak perannya sebagai apa? Yang Bapak sekarang itu perannya sebagai apa? Sebagai ketua. Berarti itu sangat berpengaruh kalau sebagai ketua terus itu kan di sekolah sendiri sebagai ketua, apakah di situ mendapatkan dukungan? Ada dukungannya dari kepala sekolah dari KS dan dari rekan IGP. Oke, berarti itu dipilih itu jadi ketua. karena laki-laki sendiri. Oh gitu, laki-laki juga pemimpin. boleh. Terus tantangannya, Pak. Tantangannya ini kan dengan sekarang itu kan menerapkan komunitas praktisi di sekolah. Dengan itu tantangannya apa? Tantangannya adalah waktu luang untuk berdiskusi itu terbatas. Oh, waktu luang untuk diskusi terbatas. Oke, selain itu bukan masing-masing, Pak. kenapa? Karena itu kan setiap guru memiliki kesibukan. Oke. Yang kedua, tantangannya adalah tentang masalah dana. Oke. Karena kan kita sendiri masih Berarti dananya itu masih mandiri nih. kan mungkin setiap kegiatan membutuhkan diskusi dan lain-lain. Terus yang ketiga tantangannya adalah kadang kita merencanakan itu ada kegiatan yang mendesak. Oh iya, terbentur dengan kegiatan yang lain. Sehingga ada penjadwalan. Oke. Apa namanya itu? Dari tantangan itu ada 3 tantangan yang disebutkan. Itu bagaimana mengatasinya? Ya, untuk masalah pertama yang tantangan dana tadi itu memang betul-betul paling bijak, tapi kita berusaha Pak itu kita ungkap karena kita kan ada di golkar. Kita inisiatifnya adalah mungkin kita juga minta bantuan sekolah sedikit separuhnya atau sedikitnya. Terus apa tadi waktu masalah waktu yang biasa itu kalau ada waktu yang mendesak itu kita secepatnya menjadwal ulang. Sebenarnya kayak kemarin itu tanggal 26 kita mau acara apa itu bicara ternyata ada kegiatan tidak. Setelahnya kita kumpul di sana Itu di waktu. Sekarang yang menarik dari komunitas praktisi itu yang terus itu jadikan pembelajaran untuk Bapak. Yang paling menarik adalah percakapan awal. Oh, gitu. Apa yang bingungan waktu itu? Saya belum mengerjakan yang ini. Kadang itu apa ya? Untuk retro kadang itu kita kasih ini siapa yang mau ikut saya kasih hadiah kayak gitu. Kita bucin-bucin gitu loh Pak. Oke. Berarti masih teman-teman yang sejawat yang lain itu masih belum belum greget gitu seperti itu. Tapi itu lucu sampai sana. Gini. Berarti sekarang intinya Bapak sudah bersama teman-teman gitu itu sudah membuat komunitas praktisi dari komunitas praktisi. Terus sudah dibuat SK sudah dibuat dari sekarang. Oke, berarti sudah legal berarti ya. Oke, sekarang rencana untuk mengembangkan komunitas
itu apa Bapak? Agar itu bisa belajar bersama, itu pastinya demi meningkatkan hasil belajar murid. Apa rencananya? Supaya apa itu menyelenggarakan pertemuan Menyelenggarakan pertemuan rutin secara rutin selama 1 bulan sekali. selama 1 bulan sekali, Bapak. Selain itu mungkin ada lagi mendorong dan tidak produksi dari anggota komunitas menerapkan hasil belajar. Dan apa namanya itu dari rencana-rencana ini apakah sudah dituliskan ke dalam program di mungkin program kegiatan dari komunitas, apa masih belum membuat? Sudah kali itu sebenarnya kan kita berikan hadiah. Terus sebenarnya itu saya latihan Canva yang membuat video yang ada suaranya. Terus kedua, terus besoknya Amalia membuat Canva tapi film. Oh gitu. Kita bagi-bagi gitu loh. Oh gitu. Oke, kita melanjutkan ke diskusi nanti, diskusi memfasilitasi apa namanya itu diskusi visi bersama kepala sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah, Selamat Pak Syafi sebagai PDP, Bapak Ibu guru yang hadir pada kegiatan diskusi pada hari ini. Kita lanjutkan proses diskusi dalam kegiatan mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan sekolah yang diinisiasi oleh calon guru penggerak angkatan 6. Dalam hal ini yang akan memimpin jalannya kegiatan adalah Pak Muhammad Syafi. Pak Muhammad Syafi sebagai CDP dari kami, itu Abdurrahman nama saya, sebagai PP yang mendampingi Pak Syafi selama proses pendidikan guru penggerak angkatan yang ke-6. Monggo Bapak dilanjutkan untuk membahas prakarsa perubahan sekolah dari UPT SD Negeri 297. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon izin Pak, saya sampaikan. Baik Bapak Ibu, setelah tadi Bu Amalia dan Bu Saidah sudah memaparkan dan terbentuk satu visi di sekolah kita UPT SD Negeri 297 Gresik. Selanjutnya kita akan merumuskan prakarsa perubahan dari visi yang telah ditulis tadi. Begini Bapak Ibu, nanti visinya itu akan kita buat prakarsa perubahannya. Contohnya seperti ini. Dulu waktu saya bergerak dalam CGP ini, dulu saya waktu modul 1.3 itu membuat visi, yaitu ini contoh saja, terwujudnya generasi yang berbudi pekerti luhur, unggul, inovatif, dan kreatif sesuai dengan profil Praja Pancasila. Terus dulu saya itu merumuskan prakarsa perubahan, yaitu terwujudnya literasi one week one story di kelas. Itu ada sejarahnya.
Dulu itu saya ceritakan sedikit saja. Begini Bapak Ibu, kita menyusun prakarsa perubahan itu harus ada dasarnya. Setelah saya membuat visi itu, saya melihat di sekolah ini itu Bapak Ibu tidak mempunyai perpus, mohon maaf. Dan menurut penelitian kemarin AKM atau apa itu ya, itu Kabupaten Gresik itu literasinya itu sangat rendah. Oleh karena itu saya membuat prakarsa perubahan, yaitu terwujudnya literasi one way one story di kelas itu. Saya memanfaatkan pojok baca di kelas saya. Itu memang di sekolah ini tidak punya referensi untuk baca anak-anak, maka perubahan saya sendiri, saya inisiatif membeli apa itu buku-buku baca dan buku cerita supaya anak senang. Intinya itu membuat perubahan supaya anak itu bisa membaca atau literasinya supaya meningkat. Karena saya akui di sekolah ini, bukan sekolah ini saja, mungkin sekolah-sekolah lain, saya juga curhat, itu literasi sangat rendah. Oleh karena itu saya mewujudkan prakarsa perubahan seperti itu. Untuk selanjutnya, yakni sekarang sudah terbentuk visi, yaitu terwujudnya peserta didik yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, terampil, peduli lingkungan, dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar manusia. Dari visi ini, sekarang kita akan membuat prakarsa perubahan. Untuk itu ada beberapa pertanyaan yang dapat digunakan untuk prakarsa perubahan seperti ini. Apa inisiatif perubahan yang dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Ya, Bapak Ibu, notulen tolong ditulis ya. Ini beberapa pertanyaan untuk pelaksanaan prakarsa perubahan. Apa inisiatif dan nah itu baik Bapak Ibu, ini ada sebuah pertanyaan. Apa inisiatif perubahan yang dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Bapak Ibu tolong dijawab ya. Dari pertanyaan ini untuk mewujudkan suatu perubahan di sekolah kita. Silakan. Mungkin Pak Zainul atau Bu Lili bisa membantu. Atau Bapak Ibu guru yang lain dari beberapa pertanyaan ini. Silakan Bapak Ibu dicermati dengan jeli pertanyaan ini. Apa inisiatif perubahan yang dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Visinya tadi kan sudah jelas. Apa tadi terwujudnya? Tadi saya lupa. Ya. Nah, setelah itu ada pertanyaan dari visi itu. Kita sambungkan dengan ini dengan visi tadi. Silakan Bapak Ibu dicermati dari itu. Apa inisiatif perubahan yang dilakukan yang dapat dilakukan bersama? Silakan Bapak. Yang peduli lingkungan. Nah, dari yang visi peduli lingkungan ya, selama ini di sekolah kan belum ada pemilahan sampah, Ya. kemudian anak-anak membuang sampah kan juga tidak dipilah antara organik dan non-organik. Ini mungkin bisa dijadikan perubahan yang untuk visi yang peduli lingkungan. Jadi Ya. mungkin nanti kita inisiatif perubahannya yaitu yang Masalah lingkungan. Ya. mengolah sampah dan lain-lain.
Mungkin ada lagi? Ya. Selaku agama, saya menginisiasi untuk bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu adanya pembiasaan religius yang dilakukan setiap hari atau yang sifatnya harian atau mingguan atau bulanan. Contoh yang harian, kita sudah kita lakukan setiap hari, yaitu doa atau apel pagi, doa bersama yang sekarang itu bisa kita tambah dengan hafal dan anak-anak untuk menghafalkan surat-surat pendek. Kemudian yang bersifat mingguan, yang bersifat bulanan seperti tahlil atau baca surat Yasin sama-sama. Sini baru ya nanti diberikan. Sudah. Mungkin ada pendapat dari Bapak Ibu guru lain? Ya, silakan. Mungkin saya ya inisiatif perubahan itu dari kedisiplinan anak. Kita harus mendisiplinkan anak dalam pembelajaran ataupun pada waktu pada waktu masuk, disiplin dalam pelajaran, berpakaian. Itu mungkin inisiatif yang lain untuk perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah. Itu. Sudah. Ya sudah. Mungkin ada yang lain? Kalau sekiranya sudah, saya akan lanjut nanti akan diteruskan. Sudah. Sudah. Baik, yang kedua, Bapak Ibu akan yang berikan lagi. oh monggo. Terkait dengan visi terampil. Nah, ini terampil nanti terkait dengan penguatan literasi, ya. Ada juga dengan penguatan numerasi. Nah, nanti untuk mungkin bisa ada pembiasaan kajian, ya. Jadi untuk bagaimana pembelajaran numerasi yang lebih bermakna kepada anak ini membutuhkan, ya, karena masih kita berpikirnya masih konkret, ya, personal konkret. Ini di dalam pembelajaran matematika, ya, numerasi ini untuk banyak menggunakan alat peraga, ya. Jadi menggunakan bahan bahan yang besar kita ini, ya, banyak daun, ada banyak jagung, itu bisa untuk perkalian dan pembagian, mengenalkan konsep numerasi dalam perkalian itu penjumlahan kumpulan, ya. Pembagian sebaliknya pengurangan kumpulan. Kemudian untuk penguatan keterampilan yang terampil di dalam literasi tadi, jadi sangat Safi untuk di setiap kelas ini aksi dibuatkan sudut baca. Kemudian kalau kendala buku, nah ini kita bisa nanti berkolaborasi atau bersinergi dengan pihak-pihak yang terkait untuk mengajukan buku, ya, atau juga nanti menggalang pada komite paguyuban untuk mengembangkan buku yang ada, ya. Atau kemarin kita sudah mengadakan belajar, kemudian apa yang kita dapat kemarin bisa untuk diberikan buku, ya, untuk menambah literasi di setiap kelas, ya. Jadi
mungkin nanti juga perlu nanti di breakdown lagi ya tentang literasi, mungkin nanti digali ide yang baru yang segar ya terkait dengan itu. Dan juga untuk terkait dengan iman takwa tadi ya, perancangan iman takwa itu tadi sudah kita laksanakan ya, kemudian ditekan lagi ya. Sebenarnya kalau iman takwa ini menjadi dasar bagi semuanya ya. Kalau di dalam Pancasila itu sila 1 itu menjiwai sila 2, 3, 4, dan 5. Jadi ketakwaan itu sebenarnya tidak hanya masalah apa hablum minallah. Jadi kejujuran ya, kemudian disiplin ini bagian dari takwa sebenarnya ya. Ketaatan yang kebersihan, rapi, resik ya. Di awal sekolah rapi, pulangnya sudah rapi begitu, rapi jadi bersih. Kemudian kebiasaan tertib ya, tertib, rapi, bersih. Sepatu, nah ini dibuatkan rak ya. Jadi mungkin nanti bisa meja-meja bekas itu dibuat rak, dicat yang bagus sehingga nanti pembiasaan rapi ini ada pada anak. Baik, terima kasih masukannya Pak Anwar. Bapak Ibu, untuk menjawab pertanyaan selanjutnya yaitu apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah. Kita diskusikan. Apa saja kolaborasinya? Bapak Ibu silakan. Mungkin sama Bu In yang jawab. Mungkin seperti yang dikatakan Pak Anwar tadi, kita bisa berkolaborasi dengan orang tuanya, Pak Wiban tadi untuk mewujudkan visi yang literasi tadi. Jadi bisa kayak sumbangan buku atau apa untuk siswa. Terus bisa kita kan juga sudah melaksanakan kolaborasi dengan puskesmas ya, kayak ada bias atau apa itu bisa di selain biasa kita juga kemarin cuci tangannya pembiasaan pilihan Lagi itu. juga. Sudah, mungkin ada tambahan lagi dari Bapak Ibu guru. Kalau tidak ada saya lanjut ya. Kok tegang banget, Besti? Bersinergi, kolaborasi, religius. Mohon dimakan biar sudah Bapak Ibu. Sekarang kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai. Kira-kira kegiatan apa Bapak Ibu? Pak, mendirikan koperasi seperti itu kan bisa membantu anak. Mendirikan koperasi. Iya, koperasi sekolah kan ada. Koperasi sudah ada Bu. Nah, mengembangkan ya buat anak kan. Tapi jangan mahal-mahal ya koperasi. Loh, kok dibuka lo kene? Harga Jokowi, Pak. Mungkin ada lagi. Terus ada tambahan mengadakan musyawarah atau berbincang santai dengan orang tua, wali murid. Pertemuan wali murid. Pertemuan rutin gitu. Ya, Hmm. iya. Aduh, Iman tidak ada kan, Pak? Ada, Bu. Ada lagi Bapak Ibu? Sampun? Iku tari-tarian ngono ku apa jenenge? Biar seni Pak. Ekstra. Ekstra.
Iya, itu kan sudah berjalan. Kalau bantu aja. Itu akhir tahun barang bukan. Sampun. Sekarang selanjutnya pertanyaannya, apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Bagaimana rancangan waktunya? Bersama warga sekolah. Langkah Itu. konkretnya itu disusun ya, Semua warga sekolah. ya, oleh murid ya untuk menghadiri rapat ya, terus kalau merumuskan itu mau menjadwalkan Dengan undangan. Kalau undangan gak iso rapat. apa ulangi ini terus apa lagi ya makanya 12 kali setengah semester lah, setengah semester 3 bulan ya kalau sering-seringan kita akan mengeluarkan dana yang lumayan karena juga waktunya orang juga bekerja. Sampun. Sampun Bapak Ibu. Belum. Sudah ya? Baik. Setelah beberapa pertanyaan ini terjawab, sekarang Bapak Ibu, mari kita akan membuat prakarsa perubahan dari visi tadi, visi sekolah. Mari kita bersama membuat prakarsa perubahannya dari itu. Yang sudah saya contohkan tadi itu Bu, misalnya yang visi saya tadi seperti itu, prakarsa perubahannya seperti itu. Ada lagi contohnya, misalnya Bu Amal, saya lupa visinya Bu Amal itu apa, terus prakarsa perubahannya itu membuat madik. Pokoknya di sini tuh nggak ada madik, kita itu semua jeli melihat gonong ini, seperti itu ya. Nah kalau visinya itu seperti tadi ya, terwujudnya generasi cerdas, peserta didik yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, terampil, peduli lingkungan dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila, maka prakarsa perubahannya seperti apa? Baik. Iya, pembiasaan harian ya Bu ya. Itu setelah apel pagi. Sama di dalam kelas. Ya. Ini mungkin prakarsa perubahannya, yaitu pembiasaan one by one surat gitu. One surat. Pembiasaan. One. Kalau sudah ditulis ini harus kita laksanakan Bapak Ibu ya. Pokoknya masih ulhu nggak apa-apa ya. Coba ulhu. Waile. Pokoknya ada satu surat ya. Anak-anak itu tambah kita tambah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
Tanggapan berbakti kepada Bapak Ibu guru. Mungkin ada tambahan? Doa Pak sebelum makan itu Iya. kan tiap hari harus diingatkan anak kan waktu istirahat, sebelum istirahat disuruh doa dulu. Doa sesudah makan, sebelum makan. Untuk literasi juga bisa Pak yang dibaca itu Iya. satu Minggu. satu hari cerita. Satu cerita. Itu waktunya. Maksudnya itu gini, jadi satu membaca buku, setelah itu diceritakan di sticky note ditulis apa yang mereka baca, intinya saja. Ya, ya, bagus itu untuk meningkatkan literasi ya. Iya, anak tadinya seneng moco. Kita akan urunan tugas buku ya, Bapak Ibu kita. Bisa beli buku yang 3.000 Iya, cara dipojok baca. disediakan. Saya sudah ada. Mungkin kedepannya Pak Kepala Sekolah bisa mengusulkan buku ke dinas atau karena dulu kita mengajukan perpus dan baca. Sampun Bapak Ibu. Baik. Oh belum ya. Ya, ice breaking Pak. Sebelum pelajaran biasa juga sudah ya bisa 6 kali ya bisa hari malam. Mungkin saya bisa menambahkan Ya. pengalaman kami di sekolah kami tadi sempat disinggung adanya pembiasaan seperti itu ya, pembiasaan kalau di sekolah kami itu pembiasaan itu setiap hari itu berbeda, pembiasaan setiap hari berbeda-beda. Iya. Kalau hari Senin upacara bendera, hari Selasa segar bugar, hari Selasa segar bugar diisi dengan senam bersama. Senam bersama itu senam PGRI, senam pocong-pocong, tergantung dari siswa yang memimpin. Hari Rabu itu tentang kebinekaan apa yang profil pelajaran global. Di situ itu masuk ke situ, yaitu apa namanya itu sila yang ketiga. Persatuan Indonesia menyanyikan lagu wajib nasional dan daerah hari Rabu. Itu yang memimpin juga siswa. Hari Kamis keagamaan, bisa dibaca surat, baca surat-surat pendek, terus istighosah itu dibagi per minggu-minggu kedua setiap bulan itu istighosah. Jadi setiap hari itu baca surat pendek, setiap hari Kamis. Terus surat pendek dan Asmaul Husna itu juga yang memimpin juga siswa. Hari Jumat itu setiap minggu, setiap apa namanya itu minggu pertama Jumat bersih, minggu kedua diisi dengan kegiatan literasi, Jumat ketiga Jumat bersih, keempat literasi seperti itu. Dan hari Sabtu itu untuk ekstrakurikuler. Itu kalau pembiasaan di sekolah kami mungkin biar tidak bosan dan anak setiap hari itu one surah, jadi bisa dilaksanakan itu setiap hari Rabu kita menyanyi. Jadi mungkin seperti itu. Mungkin tambahan ya, ini yang bersifatnya yang perangkat perubahannya pembiasaan ini. Makasih. Terima kasih Pak Rahman atas tambahnya. Mungkin itu bisa dijadikan contoh untuk saya di sekolah kami terutama. Bapak Ibu, mungkin itu saja dari saya. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu guru yang lain. Ya. Terima kasih. Mungkin saya sedikit apa ya. Jadi begini Bapak Ibu, jadi saya mengamati proses diskusi ini, saya beri tepuk tangan dulu untuk
perlu kami berikan penguatan yang pertama adalah, oke, coba dilihat visinya Bu. Jadi visi itu adalah cita-cita. Bapak Ibu punya cita-cita setinggi-tingginya, seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya. Tapi Bapak Ibu juga harus berpikir nih, cita-cita ini akan menjadi sebuah cita-cita saja, menjadi sebuah slogan saja, atau harus terwujud? Harus terwujud. Oke, sepakat harus terwujud ya? Iya. Oke, kalau sepakat harus terwujud, kita harus melihat nih kapasitas dan kemampuan diri kita itu sekuat apa. Kalau misalnya di sekolah SDN 297 ini yakin bahwa dengan visi sepanjang itu, sebanyak itu indikatornya, yakin, oke, kuat nih karena bestie nih, ya kayak gitu, maka silakan. Tapi kalau targetnya itu kemampuan kami sampai di sini nih, maka jangan terlalu banyak untuk membuat sebuah visi. Karena itu kan nanti akan direview terus kan ya. Oh tahun ini target fokusnya kemana nih? Atau berapa tahun misalnya? Oh 3 tahun targetnya ke sini. Sudah tercapai tidak? Sudah menjadi budaya tidak? Sudah membudaya di sekolah tidak? Oh sudah. Kalau sudah berarti ada pengembangan lain. Nah kayak gitu. Itu yang pertama. Yang perlu nanti kalau sudah menyusun visi beneran Pak ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, oke. Seringkali kita itu latah dengan hal baru, kurikulum baru, maka berubah semuanya. Bapak Ibu, pemerintah itu tidak mengubah semua hal yang ada dalam proses perubahan kurikulum. Jadi kalau misalnya, contohnya nih, kalau Bapak Ibu memunculkan kalimat misalnya sesuai dengan profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu ingat bahwa di dalam profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi atau elemen. Berarti itu kan harus di breakdown masing-masing, kan gitu. Berapa banyak indikator yang ada, kata kunci yang ada pada visi tersebut, yakin kuat. Maka seperti yang disampaikan Pak Zainul tadi sempat mengatakan emang harus muncul profil pelajar Pancasila ya, bukannya beriman dan bertakwa, kemudian berkarakter itu sudah masuk dalam dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kenapa tidak memunculkan kalimat tersebut aja? Kesimpulannya adalah tidak harus pemerintah itu menginginkan visinya itu ada kalimat profil pelajar Pancasila, tetapi roh atau dimensi atau elemen yang ada di profil pelajar Pancasila itu sebaik kepada kepala sekolah dan teman-teman sejawat, kita sampai di akhir pendampingan ini ada beberapa refleksi Bapak yang perlu kita bahas. Yang pertama, sekarang apa yang paling menarik dari proses pendampingan hari ini? Kan kita tadi sudah diskusi terus tentang visi misi tentang visi sampean, itu apa namanya itu juga tentang refleksi pembelajaran modul 1, 2, dan 3. Selanjutnya tentang refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 1 dan 3. Sekarang apa yang menurut Bapak itu menarik? Pada saat apa? Paling menarik refleksi saya dalam pada saat itu. Tapi secara umum yang ini dari komponen yang sudah dimiliki. Artinya kalau mengambil baik. Terus yang perlu diperbaiki Pak, atau yang perlu diperbaiki di selanjutnya apa? Kita diskusi ini yang susah. Yang Bapak disampaikan. Kenapa? Untuk melanjutkan yang komunitas ini mungkin mungkin kita ada kendala pasti punya kendala mungkin bantuan materi mungkin kita ini masih belajar. Oh gitu. Kita pasti punya kendala. Iya. Mungkin kita ini masih belajar. 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 M
Oke, siap. Untuk selalu berbagi. Oke, Pak. Jadi terima kasih sudah berbagi praktik baik di sini seperti yang tadi saya sarankan. Segala sesuatu yang Bapak sudah lakukan itu yang pasti baik, pasti saat itu baik. Untuk lebih untuk menambah nilai dari Bapak itu, maksudnya itu dari untuk laporan terakhir besok itu praktek-praktek seperti itu ditulis kembali, ditulis dilaporkan. Untuk cara penulisannya itu banyak, nanti kita cari, kita bahas bersama, mungkin bisa tanya di lain waktu gitu. Jadi terima kasih, saya sangat siap boleh. Jadi saya mengapresiasi Bapak karena Bapak sudah melakukan hal-hal baik di kelas terutama sehingga tanggapan anak itu respon dari anak itu sangat senang, antusias. Itu juga karena Bapak sudah menerapkan perubahan yang selama ini mungkin ya kaku atau apa diterapkan ke anak didik Bapak, sehingga yaitu tadi anaknya menjadi senang dan antusias. Pasti nanti outputnya nanti bisa meningkatkan prestasi kan seperti itu ya Bapak. Untuk LK-nya Bapak, LK-nya yang umpan balik yang untuk 5 orang guru dan 1 kepala sekolah dan 5 siswa itu nanti jenengan upload atau input di MS 1 minggu sebelum PI 3. 1 minggu sebelum PI 3. 1 minggu sebelum PI 3. Jenengan juga harus mengisi lembar asesmen mandiri. Kemarin kan sepertinya sudah mengisi ya yang dikumpulkan oleh banyak. Apakah itu berbeda atau cukupnya berbeda dari kemarin itu mungkin bisa ngisi ulang. Kalau sama tetap itu yang Bapak LK2 kalau nggak salah. LK2 itu yang tentang itu sebanyak 60 pertanyaan. Itu kan sama dengan yang asesmen yang itu Pak. Asesmen yang asesmen apa namanya itu? Asesmen mandiri kompetensi guru penggerak. Itu sama. Yang kayak orientasi itu. Jadi itu nanti silakan cek itu apakah sama. Kalau sama ya wis itu yang punya sampai. Kalau berbeda nanti bisa. Kalau maksudnya dalam perjalanan waktu itu kok ini kok nggak cocok bisa diganti. Gitu. Oke, tetap semangat Bapak. Mudah-mudahan sudah berjalan separuh, tinggal separuhnya lagi. Tetap motivasi dan semangat. Saya ini pendampingan ini kedua ini.